Oke, baik, selamat pagi. Kita akan masuk ke bab pertama, yang kemarin itu bab 0. Tapi sebelumnya silahkan kalau ada dari bab sebelumnya yang mau ditanyakan. Tapi jangan soal tutorial dulu, teori dulu kita. Tutorial nanti di jam tutorial. Nggak ada, udah paham? Nah, kalau sudah nggak ada yang tanya, bahan sebelumnya saya masuk ke bab ini. Bab ini nih bab yang cukup rumit, apalagi kalau nanti pendekatan formalnya cukup rumit. Kalau udah melewati bab ini, bab turunan agak sedikit lebih ringan bahkan gitu ya. Oke, saya mulai aja. Mana ini? Nggak mau maju. Oke, ini mah dibuka aja. Oke, konsep limit itu merupakan konsep yang sangat penting dalam disiplin ilmu kalkulus. Kenapa? Limitnya sendiri mungkin nggak terlalu banyak aplikasinya, tapi nanti kita akan bicara turunan harus paham limit. Gitu ya, nggak sekedar menghitung X kuadrat turunannya 2X gitu ya. Tapi nanti ada proses limit di sana. Jadi ya mau nggak mau limitnya juga harus mantap. Oke, saya masuk dulu ke sini. Oke, nah masalah limit fungsi ini adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi kalau mendekati titik tertentu gitu ya, yang saya sebut titik C gitu. Jadi kalau variabel bebasnya X-nya mendekati C, cenderung berapa Y-nya? Begitu. Coba kita lihat. Ini animasi berikut ini. Saya jalankan ya. Saya mau mengamati. Ini yang titik-titik ini adalah sebuah grafik fungsi F. Saya mau mengamati kalau X-nya mendekati titik C, cenderung berapa Y-nya gitu ya. Kalau ini dari gambar sebenarnya udah langsung kalian tebak gitu ya. Nah, ini akan dilihat. Yang di bawah ini yang biru dan merah itu X-nya. X-nya mendekati titik C. Kemudian di gambar, di grafiknya adalah yang warna biru ini dan yang merah ini. Kita mau ngamati nilai Y-nya cenderung berapa. Nilai Y-nya itu diikuti oleh titik merah dan biru di sini. Ya, jadi kalau saya gerakan mendekati C, nah ini hanya ujungnya yang ini. Kalau jadi X-nya sekian, Y-nya sekian gitu ya, atau disembunyinya di gambar sekian. Demikian juga yang bagian sebelah kanan C. Oke, saya terusin. Jadi yang digerakkan ini, X-nya mendekati titik C. Kita lihat bagaimana pola grafik dan terutama kecenderungan nilai Y-nya. Itu kita lihat bahwa kalau X-nya mendekati titik C, maka nilai Y-nya mendekati setinggi L gitu ya. Ya ini belum pakai angka, berapa C, berapa L-nya. Harus diberikan dulu fungsinya. Baru nanti keluar angka gitu ya. Oke, terus gitu. Nah, di masalah limit itu kita tidak mau memperhatikan nilai di C berapa. Nilai fungsi di C berapa. Ya ini kebetulan nilai fungsi di C adalah sama dengan L. Yang mau diamati kecenderungannya, cenderung menuju berapa gitu. Dan ini harus dilihat dari kiri C dan kanan C. Nggak boleh hanya satu potong, satu pihak aja. Oke ya, jadi di sini cenderung menuju nilai L gitu ya. Oke, saya akan perlihatkan yang lain. Yang ini. Yang ini sama. Jadi ingat, kita akan mengamati nilai fungsi kalau X-nya mendekati C, cenderung berapa nilainya gitu ya. Bahwa nilai fungsi di titik C sebenarnya nggak mau diperhatikan sama kita.
yang mau di luarnya tapi mendekati titik C. Nah, ini kayak tadi, kalau mendekati titik C, cenderung nilai Y-nya sama dengan Q gitu ya. Bukan P ya. Kalau P itu nilai fungsi di C, FC sama dengan P. Itu oke. Tapi kita bukan mau itu. Kita mau mengamati cenderung kalau saya mendekati titik C, cenderung berapa nilai Y-nya. Jadi cenderung setinggi Q. Gitu ya. Satu lagi, supaya lebih paham. Intuitifnya dulu. Yang ini, saya gerakan lagi. Nah, kita lihat bahwa kalau X-nya mendekati C, ini ternyata yang biru sama merah nggak menuju satu titik. Y-nya beda. Yang dari kiri cenderung setinggi L, yang dari sebelah kanan C cenderung setinggi M. Nah, kalau berbeda, itu dikatakan nanti limitnya nggak ada. Ya, limit itu ada kalau didekati dari kiri dan dari kanan harus bernilai sama. Oke. Kalian nanti di diktat yang yang di download itu bisa ngeklik ini ya. Simbol ini nanti keluar animasi tadi. Oke. Nah, coba kita amati gambar-gambar ini dan nanti mic-nya kalian hidupkan untuk menjawab yang saya tanya. Saya unmute dulu. Nggak bisa kalau kalian yang nggak itu kan. Yang gambar 1. Paling kiri. Kalau X mendekati C, maka saya sebut limitnya dulu ya. Nilai limitnya itu menuju berapa? Menuju L, Pak. L. Kalau yang ini? Menuju L. Nah, yang ini perhatikan bahwa nilai fungsinya di C nggak ada. FC nggak ada. Tapi nilai limitnya ada, yaitu L. Karena dari kanan sama dari kiri, L. Yang ini nilai fungsinya ada nggak? Ada. FC ada nggak? Nilainya ada. Ada, ini jendol gini, sampai bengkak gitu. FC sama dengan L ya. Tapi limitnya ini, kalau kita bergerak dari kanan dan kiri, berbeda. Nggak ada. Jadi hati-hati, antara nilai fungsi sama limit bisa beda, bisa sama, bisa nggak ada nilai fungsinya, bisa nggak ada nilai limitnya, atau salah satu ada. Ya. Jadi seolah pisahkan dulu. Nanti memang di belakang ada konsep kalau sama gimana. Nah itu sesuatu yang bagus nanti aja. Tapi istilah nilai limit sama nilai fungsi sesuatu yang berbeda. Yang ini nilai fungsinya FC sama dengan 0 ya. Karena tingginya di sini. Limitnya nggak ada. Tidak ada, Pak. Gitu ya. Oke, jadi intuitifnya udah masuk bahwa yang limit tuh yang gimana, yang nilai fungsi yang gimana. Nilai fungsi sih gampang ya. Nah, oke, kita akan lihatnya sekarang berdasarkan intuitif dulu. Nanti yang rumitnya di belakang. Setelah rumus-rumusnya malah baru dibahas teoritis ya. Misalkan FC fungsi yang terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C. Kecuali mungkin di titik C. Ini maksudnya apa sih? Artinya saya punya fungsi yang terdefinisi di interval buka. Saya tulis di Office ya, di Word. Jadi ada fungsi yang harus dari definisinya interval buka yang memuat titik C. Ya C-nya nggak harus di tengahnya, mau di sini nggak. Tapi fungsinya ini di C boleh ada, boleh enggak. Tapi selain di C harus ada. Gitu ya. Di C mau ada boleh gitu ya. Mau ada boleh di C-nya. Tapi di C-nya nggak ada juga boleh. Nah, jadi itu maksudnya fungsi yang ini. Kecuali mungkin di C. Jadi di C mau terdefinisi
Boleh, mau enggak juga boleh. Kita nggak mau lihat itu gitu. Di C-nya nggak mau dilihat. Tapi di kiri kanan C harus terdefinisi. Nah, bila untuk semua titik X yang dekat dengan C, nih, semua titik X yang dekat dengan C, C-nya nggak dihitung ya, berakibat nilai fx-nya dekat, ini sih yang nggak ada, saya pakai yang ada. Bila semua titik X yang dekat dengan C, di sini, berakibat nilai Y-nya, nilai fx itu, dekat ke L, dikatakan limitnya untuk X mendekati C adalah L. Dekat ini pakai tanda petik karena kalau pakai kata-kata verbal gini, nanti dekat tuh berapa? Jaraknya 1/1.000.000, 1/1.000.000, gitu ya. Titik X-nya ke C itu dekat tuh segimana. Nah, nanti di belakang akan ada aturan yang formalnya apa arti dekat ini. Ya, sementara intuitifnya aja diterima bahwa X-nya dekat ke C, cenderung nilai fungsinya mendekati L. Kalau seperti itu, dikatakan limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Nah, dengan pengertian intuitif ini, kita nanti udah bisa mulai mengerjakan rumus-rumus dan soal-soal limit. Cuma di sini ada yang agak gelap, apa artinya dekat? Jaraknya sekecil apa? Itu nanti belakangan dibahasnya. Oke, ini tadi udah saya sebut, perhitungan nilai limit dan fungsi dipisahkan sementara. Bisa dua-duanya ada, bisa dua-duanya nggak ada, bisa salah satu ada, bisa nilainya sama, bisa nilainya beda antara limit dengan nilai fungsi. Nah, coba contoh. Contoh ini, tentukan limit dari ini. Saya ikuti ini ya. Perhatikan fungsi ini terdefinisi pada seluruh bilangan real kecuali di 1. Tapi kita mau mengamati X mendekati 1. Kita nggak perlu punya nilai fungsi di 1. Karena ngitung limit. F1 nggak penting, nggak dibicarakan. Oke ya. Nah ini kalau saya sederhanakan menjadi ini, tapi hati-hati harus dikasih catatan, X-nya nggak boleh 1. Jadi ini boleh dicoret, asal X-nya bukan 1. Kalau ngelihat ini doang, nggak disebut belakangnya, nanti dianggap ini saya salah ya? Oh ya betul, kalau ini doang nanti kelihatannya di 1 terdefinisi, padahal dari awal di 1 nggak boleh. Oke. Nah, ini disederhanakan ini dengan catatan ini, grafiknya tak lain adalah garis lurus ini. Tapi di 1 ini nggak termasuk. Ya. Jadi kalau nanti diberikan dua fungsi Gx sama dengan X plus 1. Fungsi Fx ini, itu fungsi yang berbeda ya. Karena memang aturannya dihitung di tiap titik sama, tapi kalau Gx sama dengan X plus 1, di 1 ada nilainya. Kalau Fx di 1 nggak ada nilainya. Jadi kalau dua fungsi sama tuh harus daerah definisinya sama, daerah nilainya, aturan fungsinya juga sama. Ya, aturan sama, daerah definisi sama. Dan akibatnya nanti ya daerah nilai pasti sama. Oke, ini. Nah, jadi beda dengan ini ya. Kalau ini di 1 terdefinisi. Saya ngomongnya kadang-kadang lebih cepat dari slide. Jadi baiknya saya buka dulu baru saya ngomong. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa kalau X-nya mendekati 1, maka Fx-nya mendekati 2. Bisa kita hitung dari sini sebenarnya ya. Kalau udah diginikan, seolah-olah kita memasukkan aja nilai 1-nya ini ke sini. Cenderung jadi 2. Kembali itu nilai limitnya. Bisa juga, ini saya bereferensi ke gambar yang atas,
bukan yang bawah ya, karena kita fungsinya bukan yang bawah itu beda dengan yang atas, karena daerah definisinya beda. Untuk mengamati nilai limit bisa juga kita jajarkan gini, kita gerakan nilai X-nya mendekati 1 di tabel. X-nya mendekati 1, ini dari sebelah kiri, cenderung nilai Y-nya gimana gitu. Juga dari kanan X-nya mulai saya 1,1, lebih dekat lagi ke 1, lebih dekat lagi. Dihitung Y-nya. Kalau ngitung Y-nya boleh pakai aturan ini ya. Karena ini dan ini sama aja untuk X, bukan 1 tuh. Nah, cenderung nilainya segini. Jadi terlihat cenderung menuju 1 gitu ya. Cuma tentunya di ujian nggak di tabel gini kalian, nanti dihitung pakai rumus. Kalau gini nanti sampai mati kita nggak selesai. Lebih dekat lagi, ada taki nggak banyaknya bilangan, nggak mungkin diperiksa satu-satu. Oke, ini. Tolong kalau di tengah jalan saya ngomong kecepatan atau nggak paham, langsung nanya ya. Oke, ini tadi jadi F1. Tuh, saya suka kecepatan, udah diomong tadi. Ini bisa kalian klik, nanti keluar sebuah penjelasan. Oke, saya lewat. Bapak mau nanya. Oke ya, silakan. Itu di grafik yang atas, kenapa bulatannya kosong kalau yang di bawah penuh? Yang ini bulatannya kosong karena yang atas itu fx-nya ini, dia di 1 nggak boleh kan, bukan daerah definisi. Jadi di 1 grafiknya nggak terdefinisi, nggak termasuk di sini. Jadi F1 bukan 2. F1 ya 0 dibagi 0 ya nggak terdefinisi. Tapi kalau bukan 1, saya bisa sederhanakan jadi ini. Kalau bukan 1, ini yang di luarnya 1, menjadi garis lurus. Nah, kalau yang bawah, ini dari awal fungsinya Y sama dengan X plus 1. Daerah definisinya semua bilangan real. Ya, kan berapapun X-nya bisa dihitung nih. Nah, gambarnya di 1, dia ada nilainya. Tadi saya ini untuk menunjukkan bahwa fungsi semula yang fx ini dengan fungsi yang sebutlah ini gx sama dengan x plus 1 itu fungsi yang berbeda karena daerah definisinya beda. Gitu. Udah paham? Kalau belum tanya lagi. Enggak, masih bingung gitu. Tambah bingung bahkan gitu. Boleh ya? Oke. Sekarang ada fungsi pecah kayak gini. Jangan pecahlah, aturannya 2. Kalau pecah nanti kayak gelas. Diberikan 3 fungsi. Yang pertama ini, yang tadi. Kemudian ada ini. Dan ada ini. Ini tadi yang F dan H udah saya bicarakan di depan. Dia 2 fungsi yang berbeda. Yang ini di 1 ada nilainya, di sini nggak ada nilainya. Gitu ya. Oke, coba kita lihat gambar-gambarnya. Yang ini tadi udah digambar ulang. Yang tadi. Setelah disederhanakan, tetapi 1 diperhatikan nggak boleh masuk. Jadi garis lurus ini. Yang ketiga dulu. Ini X plus 1 tadi. Di 1 ada nilainya. Yang ini. Ininya sama nih. Ininya sama. Jadi kalau X-nya bukan 1, grafiknya sama. Tetapi ini ada tambahan. Kalau X-nya 1, nilai Y-nya didefinisikan 1. Jadi di 1 dia ada nilainya 1. Gitu. Ya. Jadi ini 3 fungsi beda-beda nih. Meskipun hampir di semua X sama aja kecuali di 1. Tapi beda jadinya fungsinya. Nah, ini limitnya semua sama nih. Limit X mendekati 1. Sebentar. Saya ikuti ini dulu, suka kecepatan ngomong. F1 tidak ada.
nggak terdefinisi di 1. G1, mana G ini? G1 kita lihat, kalau X-nya 1, ini nilainya, terdefinisi. Kalau yang H, paling gampang itu, kalau X-nya 1, jadi 2. Oke, jadi yang G dan H punya nilai di 1. Tapi kita sebenarnya nggak mau ngelihat itu. Gitu ya. Yang mau dilihat tuh, kalau X-nya mendekati 1. Nah, kalau limitnya, lihat. Ini limitnya. Limit itu kecenderungan nilainya. Kalau X mendekati 1, berarti grafiknya ke sana. Dari kiri mendekati 2. Kalau dari kanan datangnya mendekati 2 juga Y-nya. Jadi ini limitnya 2. Ini juga sama limitnya 2. Ini juga limitnya 2. Untuk X mendekati 1. Gitu ya. Nah, kita sekarang akan lihat beberapa rumus. Misalkan F fungsi identitas. Yang dimaksud fungsi identitas itu ini. Fx sama dengan X. Jadi nilai Y-nya sama dengan X-nya sendiri. X-nya 5, Y-nya 5. X-nya 7, Y-nya 7. X-nya kambing, Y-nya kambing. X-nya kuda, Y-nya jadi kuda juga gitu ya. Itu fungsi identitas. Kalau di matriks, itu matriks satuan. Kenapa? Kalau A kali matriks satuan, tetap jadi A gitu. Nah, ini identitasnya. Kalau X Fx dihitung, diberikan X, Fx-nya juga sama dengan Y-nya sama dengan si X sendiri. Itu disebut fungsi identitas. Maka untuk fungsi identitas, limit X mendekati sebuah titik. Kalau tadi X saya sebut C, sekarang diganti X0, ininya. Ini titik tertentu. Maka limit dari fungsi ini, fungsinya saya ganti ini, sama dengan C. Memang di sini sepertinya mengganti aja ini dengan X0. Seperti ngitung nilai fungsi. Itu betul kalau memang nilai fungsi dan nilai limitnya sama. Gitu ya. Oke, grafiknya seperti ini. Oke, sebenarnya ini dilihat dari kecenderungan. Kalau X-nya mendekati X0, nilai Y-nya berapa? X0 juga. Ya, salah saya ini. Aduh, tolong nanti direvisi. X mendekati X0, ya ini X0 harusnya. Kalau X mendekati C, ya ini C, betul. Ini kacau, ada X0, ada C. Jadi yang X0 dan C di sini harusnya sama. Kalau ini pakai C, ini C, ya ini betul C. Kalau ini pakai X0, X0, ya ini harusnya X0. Oke. Begitu ya. Kalau punya fungsi konstan kayak gini. Konstan. Ya, ambil aja K-nya misalkan 5. Y sama dengan 5. Y-nya selalu 5. Kalau saya punya titik X0, maka kalau X-nya mendekati X0, baik dari kanan ataupun dari kirinya, selalu nilai Y-nya cenderung K juga. Gitu ya. Ini tolong C-nya ganti X0 aja semua nanti ya. Oke. Nah, perhatikan gambar dari 3 fungsi berikut. Ini. X-nya 0 kalau, Y-nya 0 untuk semua X yang di kiri 0. X-nya di kiri 0 ke sana, nilai Y-nya 0 semua. Bernilai 1 kalau X-nya mulai 0 ke kanan. X-nya 0 ke kanan, nilainya 1. Ini, oh ya, yang lain sama ini ya, digambar aja. Sin per X itu agak, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau X-nya mendekati 0, dia osilasinya makin cepat. Nah, sementara dipercaya aja gitu ya. Sin per X itu, ini apa? Makin rapat dan bergerak antara min 1, 1. Kalau X-nya 0, kalau lihat sin per X sih nggak ada, tapi di 0 didefinisikan nilai fungsinya 0.
Nah, dari 3 fungsi ini saya punya F0, ini berapa F0? Di sini, 1. Kalau X-nya 0, maka ini. G0 mana? Berarti kalau X-nya 0, nilai fungsinya ini, G0, 0. H0, kita ikut aturan yang ini. X lebih kecil 0 itu jadi aturan yang sebelah sini. H0, 0. Nah, kita lihat yang ini di 0 nggak punya limit karena didekati X-nya ke 0 dari kiri sama dari kanan beda. Yang ini dari kiri cenderung min tak hingga, dari kanan cenderung tak hingga nilai Y-nya. Limitnya nggak ada. Yang ini osilasi terus nih. Osilasi terus. Ini juga nanti limitnya tidak ada. Kenapa? Karena ini nggak menuju 0 yang sin per X. Terus aja turun naik ini grafiknya. Kita nggak bisa bilang dia menuju 0. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah tahu limit X mendekat untuk fungsi konstan, saya buka lagi bentar. Untuk fungsi konstan, nilai limitnya sama dengan Y-nya selalu tetap sekian. Untuk fungsi identitas, limit X mendekati X0, kita nanti sekarang udah boleh seolah-olah memasukkan nilainya ini diganti X0 sama dengan X0. Nah, kita lihat rumus yang lainnya. Konstan. Ya, betul. Nah, rumus-rumus yang lainnya. Misalkan fx itu sama dengan L nilainya. Jadi limitnya diketahui sama dengan L. Limit dari gx sama dengan M. Kemudian, aduh ini ada C lagi. Harusnya jangan pakai C yang sama hurufnya. Ya udah biarin aja dulu. Nulis diktatnya kurang baik saya. Maka limit X menuju C dari penjumlahan fungsi sama dengan limit dari jumlah masing-masing fungsi tersebut. Gitu ya. Ini boleh dipakai kalau limit F ada dan limit G ada. Kalau limit F-nya nggak ada, atau limit G-nya nggak ada, nggak boleh dipecah gini. Ya. Kemudian, limit pengurangan tinggal gini. Limit masing-masing dikurangi. Kali dengan konstanta, maka konstantanya bisa loncat. Sayang kalian nggak kuliah offline ya, onsite. Kalau onsite itu di lapangan Sabuga ITB ada kolam renang, gede tuh kolam renangnya, dan untuk mahasiswa gratis karena mungkin udah masuk di UKT. Kolam renangnya standar internasional, panjang 50, lebar lupa saya. Di sebelahnya ada kolam untuk loncat indah, dalamnya 4 meter. Nah, kalau limit ini konstanta kali fungsi, dia bisa loncat indah. Konstantanya boleh keluar ke sini. Jadi yang dihitung hanya limit fungsinya, hasilnya dikali konstanta. Perkalian, rumusnya menjadi perkalian masing-masing. Ingat semua rumus ini kalau limit fx-nya ada dan limit gx-nya ada. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh dipakai. Ya. Memang waktu kita mengerjakan soal, kita asumsikan dulu ada, supaya kalau ada fungsi perkalian mungkin lebih mudah dibuat masing-masingnya. Gitu. Bagi seperti ini, seperti pembagian bilangan real biasa, pangkat n, n-nya di sini bilangan asli, 1, 2, 3, 4. Ini. Tinggal limitnya dipangkatkan n. Akar sama ya, tinggal diakarkan dari limitnya. Dengan syarat, ini kalau n-nya bilangan genap, misalnya akar pangkat 2, ya tentunya yang dalam akar harus non-negatif.
Oh ya, C ini nggak kita pakai dah ya. Jadi ini dicoret aja C-nya. Nah, nantilah saya revisi kalau ingat. Khusus untuk polinom, ini polinom, maka limit X mendekati C dari sebuah polinom, tinggal ngitung aja polinomnya, nilai polinomnya. Meskipun di depan saya bilang nilai limit dan nilai fungsi itu sesuatu konsep yang berbeda, tetapi nilainya bisa sama, bisa enggak. Nah, khusus untuk polinom, nilai limit itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi tinggal disubstitusi aja titik C-nya, menggantikan X-nya. Begitu ya. Oke, ini rumus-rumus yang namanya teorema seperti dijelaskan waktu kita belajar logika di depan sepintas. Itu semua ada buktinya, ini ada buktinya. Namun saat ini tidak bisa saya buktikan karena apa? Karena konsep definisi formal dari limitnya nanti di belakang. Setelah itu, ini bisa dibuktikan satu-satu. Jadi kita pakai dulu, diberikan dulu untuk mengerjakan soal, bahwa ini benar, nanti kita bicarakan di belakang. Ya, saat ini mah, kalau ditanya buktinya gimana Pak? Ya saya juga nggak bisa membuktikan, harus mendefinisikan secara formal dulu ini. Masih ada sifatnya. Kalau P dan Q itu polinom, dan nilai fungsi Q di titik C enggak 0, maka limit ini tinggal ngitung nilai fungsi aja dibagi. Rumus, ini rumus, ada buktinya. Tapi sekarang tinggal pakai dulu. Nah, ini yang baru. Kalau yang baru tuh suka keluar di ujian. Dosen-dosen tuh rada sedikit itu menyusahkan ya. Yang udah dikenal, kok nggak keluar, yang baru kok yang dikeluarkan. Sebenarnya supaya kalian, kalau yang kalian udah bisa, ngapain diujikan lagi gitu sebenarnya. Oke. Jika F kecil dari G, maka limitnya lebih kecil sama dengan limit G. Gitu ya. Coba kita lihat ini. Contohnya yang bawah ini. Yang satu saya punya fungsi yang warna apa ini, warna apa? Ungu. Ungu gitu ya. Kalau di komputer mah magenta gitu. Fungsinya seperti ini. Kemudian satu lagi yang dua garis ini mirip mutlak terbalik, itu adalah fungsi ini kalau digambar. Kalau mutlaknya dibuka, digambar, fungsinya jadi yang biru. Kita lihat. Yang biru di titik 1 nilainya ini. Jadi yang biru di sini nggak ada nilainya. Sebenarnya lubang di sini untuk yang biru. Tapi yang merah ada nilainya. Nah, kita lihat bahwa nilai, bentar suka kecepatan. Oh, enggak, betul. Ini harus lisan, nggak ada di penjelasan sini. Nilai fungsi yang biru di titik 1 adalah setinggi ini, kira-kira 1 lah gitu ya. Sedangkan yang pink, yang ungu, nilai fungsinya di sini 2. Kita lihat bahwa nilai fungsi F selalu lebih kecil dari fungsi G. Di titik manapun, di sini apalagi. F sekian, G yang warna ungu lebih tinggi. Semua lebih tinggi. Di titik 1, yang biru sekian, yang ungu sekian lebih tinggi. Jadi selalu Fx kecil Gx. Tapi hati-hati limitnya. Limitnya bisa sama. Kita lihat limit yang G itu dari kiri dan kanan setinggi 2. Limit yang fungsi F sama juga setinggi 2. Jadi ini limitnya sama, tapi nilai fungsinya selalu lebih kecil. Jadi hubungannya fungsi lebih kecil, tapi limitnya bisa sama. Bisa juga lebih kecil ya. Bisa juga lebih kecil. Misalkan garis yang birunya gini. Set, hanya sampai sini. Terus sini. Nah, limitnya kan lebih kecil. Cuma ini, dari kecil bisa sama limitnya.
Ini yang penting lagi, kalau kita punya 3 fungsi, sebenarnya nanti di soal 1 fungsi aja. Yang 2 harus kita bikin. Kalau ada fungsi dengan hubungan seperti ini boleh lebih kecil, boleh lebih kecil sama dengan, yang ini lebih kecil sama dengan, yang ini lebih kecil, boleh gitu ya. Pokoknya yang F di tengah antara fungsi G dan H. Gambarnya seperti ini. Ini yang H, ya, yang ungu, yang paling kecil yang G, yang kuning, yang F di antaranya. Nilai. Jadi kalau diberikan X, kita amati Y-nya, selalu Y-nya memenuhi hubungan ini. Nah, pentingnya teorema ini gini. Kalau kita bisa ngitung limit ini, untuk X mendekati C tertentu ya. Kemudian kita juga ngitung yang ini, limitnya. Diharapkan yang pinggir-pinggir, ngitung limitnya gampang, diharapkan. Kalau yang pinggir lebih susah dari yang tengah, ya nggak dipakai. Diharapkan ini limitnya gampang dihitung, ini gampang dihitung, dan nilai limitnya sama gitu, harapannya. Nah, kalau limit ini H dan limit G sama nilainya, maka tanpa dihitung, limit F juga sama. Gitu ya. Jadi ilustrasinya di sini. Limit yang H setinggi L. Limit yang kuning, yang paling kecil itu G, setinggi L juga. Nah, yang F nggak usah dilihat lagi, yang biru sebenarnya. Merem aja. Maka yang F limitnya juga L. Tapi kalau beda limit G dan H-nya, yang nggak bisa disimpulkan. Nanti kita lihat, ini penting. Suka keluar di soal-soal. Kemudian yang kita punya lagi, limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati C dari sin X, ini juga sama dengan nilai fungsinya. Ya. Cos juga sama dengan nilai fungsinya. Kemudian limit X mendekati 0, sin X per X. Nah, kalau nilai fungsi nggak ada, ini sin 0 dibagi 0. Tapi limitnya ada, yaitu 1. Saya akan lihat buktinya ini ya. Sekali-sekali kita lihat bukti gitulah, supaya lebih yakin. Kalau ini kan, kalau yang polinom udah kerasa gitu ya. Identitas tadi. Kemudian konstanta gampang digambar. Kalau ini gimana gambarnya? Itu kalau digambar tuh fungsinya kayak gini nih. Sin X dibagi X tuh diplot pakai apa? Coba kita plot pakai GeoGebra ya. Sin X dibagi X. Tuh, sebenarnya di 0 nggak terdefinisi. Kalau GeoGebra nggak bisa ngasih bolongan. Tapi gambarnya seperti ini. Kita lihat bahwa cenderung nilainya 1 ya. Tapi akan saya hitung yang ini. Kenapa 1? Gitu ya. Kan sebenarnya grafiknya kita susah bikinnya yang ini mah. Kalau mau manual. Sebentar. Nah, kita lihat buktinya. Ini jangan dibaca dulu. Tapi mahasiswa tuh bandel. Jangan dibaca, malah dibaca. Oke. Tapi dosen juga lebih bandel biasanya. Oke, saya akan dulu ini terbuka di sini. Saya akan tunjukkan bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu 1. Coba kita lihat begini. Ikuti kata-katanya ya. Buktinya pakai prinsip Apit yang tadi. Ini. Kita bentuk lingkaran jari-jari 1. Oke. Misalkan ini X sebuah sudut. Saya bikin sudut. Sudutnya harus dibikin sebenarnya positif dan negatif. Karena kan limit itu X-nya harus bergerak dari kanan 0 dan kiri 0. Tetapi di pembuktian ini, supaya nggak terlalu jelimet, karena kalau nggak kita harus bekerja 2 kali untuk yang X kecil 0 juga.
Jadi yang sudutnya di bawah di kuadran 4. Kita hanya akan lihat yang dari kanannya aja ya. Misalkan X sudut, enggak, ini sudut X-nya boleh, bebas. Ternyata ini udah saya bikin umum, mau di bawah juga boleh X-nya, negatif juga. Kenapa cukup dilihat ini? Karena, kenapa kok ngelihatnya hanya min pi per 2 sampai pi per 2? Karena kan gini, saya mau melihat, ini kalau ini sudutnya, ini nilai fungsinya, sin X per X, saya mau ngelihatnya kan ini menuju 0. Ini menuju 0. Ya cukup saya lihat aja dari min pi per 2 sampai pi per 2. Mau membatasi yang lebih kecil juga boleh jadi intervalnya ya. Yang penting memuat 0 gitu. Interval bukannya. Itu alasannya. Tembereng ini bukan tembereng, harusnya ya. Namanya apa? Kalau busur gini teh. Namanya juring ya. Jurik atau juring? Juring. Bukan jurik. Juring, Pak. Kalau jurik apa? Setan dong. Hah? Hantu, Oh, Pak. kirain kamu. Takut. Oh. Juring. Saya dulu diajarinnya tembereng. Aduh, aneh juga tembereng sekarang dengarnya. Oke lah, biarin. Kita lihat. Segini. Luas OBP, segitiga OBP mana? OBP ini, P ini titik yang di sini. OBP segitiga itu pasti lebih besar dari luas juring OBC gitu ya, yang melengkung ini. Dan lebih kecil dari juring OAP. OAP tembereng juring yang gede, OBC juring yang lebih kecil. Segitiga OBP berada di antaranya. Nah, sekarang saya lihat. Ini dari mana? Coba kita lihat lagi. Ini. Kalau saya punya busur busur lingkaran, sudutnya theta, jari-jarinya R gitu. Berapa luas ini? Punya sebuah juring, sudutnya theta, jari-jarinya R. Berapa luasnya ini? Ini melengkung nih. Berapa luasnya? Theta per 360 kali pi r kuadrat. 60. Tetanya kalau gini dalam derajat ya. Tetanya mulai sekarang nggak mau dalam derajat. Gimana? Kalau gini tetanya harus dimasukkan dalam derajat nanti. Kalau tetanya dalam radian gimana? Theta per 2 pi. Theta per 2 pi. Kali pi r per kuadrat. 2. Mendengar? Theta per apa? Satu-satu dulu. 2 pi. Udah? Enggak, ini jari-jarinya R, masa R-nya nggak kepake? Kali pi r kuadrat. Sama dengan P-nya bisa dicoret, theta per 2 R kuadrat. Betul. Saya jelaskan, mungkin saya yakin ada yang nggak tahu. Kalau saya pakai cara SMA, kalau saya punya lingkaran jari-jari R, berarti kan sudutnya 2pi gitu kan, pakai radian ya, ini sudutnya 2pi, satu lingkaran penuh. Sudut, aduh ini tulisan, sudut 2pi, luasnya pi R kuadrat kan, luas lingkaran. Kalau setengah lingkaran, jari-jari R, berarti setengah sudutnya sebesar pi, luasnya setengah pi R kuadrat. R kuadrat. Kalau saya punya sudutnya sebesar setengah pi, luasnya setengah ini ya. Kalau sudutnya sebesar theta,
Kita lihat ini. Eta. Tinggal dibagi 2 kan ya. R-nya jadi kuadrat. Theta per 2. Pi. Pi-nya muncul. R kuadratnya muncul selalu. Jadi 2 jadi pi. Pi setengah pi. Salah. Ada pi-nya ya. Itu ya. Pi jadi setengah pi. Setengah pi seperempat pi. Theta ya setengah theta. Oke, ini udah betul tadi ya. Oke, ini kita pakai untuk yang tadi. Tembereng lagi. Juring OBC itu berapa jari-jarinya? Sama dengan OB kan? OB, nanti dia ngepel kalau OB itu. Nah, jari-jarinya OB adalah sama dengan cos sudut X kan? Tuh. Iya, Pak. Sebenarnya kalau jari-jarinya R ya, R cos X. Ini. Jadi sudutnya sebesar X. Jari-jarinya sama dengan apa tadi? Cos X. Sebentar, saya pakai lingkaran jari-jarinya 1 di sini ya. Jadi R-nya 1. Tadi kan kalau ini berarti luasnya adalah, lupa tadi apa? Sudut bagi 2 kali jari-jari kuadrat. Sudutnya X per 2. Sudutnya X dibagi, lupa lagi, kali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah cos X, betul? Jadi ini sudutnya, ini harusnya mutlak X-nya saya taruh di depan. Mutlak X per 2, gitu ya. Sudut dibagi 2, kali jari-jarinya OB itu sama dengan cos X, kali jari-jari kuadrat. Segitiga OBP, berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya cos X, tingginya sin X, kali setengah alas kali tinggi. Nah, kenapa ini ada mutlak? Karena saya mau ngitung sudutnya yang positif, gitu ya. Kalau negatif ya harus dimutlakan, karena kita ngitung luas. Luas itu kalau sudutnya negatif ya harus tetap dihitung positif, karena nggak ada tanah luasnya min 5 meter persegi, itu nggak ada ya. Kalau yang cos, kenapa nggak dimutlakan? Karena nilai cos di kuadran 1 ataupun kuadran 4 selalu positif. Jadi sebenarnya ini harusnya semua dimutlakan. Tapi karena cos nilainya udah positif, mutlaknya nggak perlu ditulis. Kalau sin kuadran 4, sudutnya negatif. Nanti negatif nilainya, masa luasnya negatif. Oke, jadi kenapa ada mutlak? Kemudian yang gede ini, juring OAP, kembali setengah sudutnya, X per 2, dikali jari-jarinya 1. Nah, itu sederhanakan, diapakan tuh? Dibagi cos X semua. Boleh ya. Kenapa? Karena di interval ini, kuadran 4 dan 1, cos selalu bernilai positif. Kalau pertaksamaan dibagi bilangan positif, boleh. Nggak berubah tandanya. Kemudian dibagi juga dengan mutlak X. Boleh, kenapa? Karena mutlak X pasti positif. Bentar, nanti kalau X-nya 0 gimana? Nah, kita mau mengamati limit X mendekati 0, berarti 0 tidak diikut sertakan. Ya, 0 tidak diikut sertakan. Sehingga membagi mutlak X membagi juga dengan bilangan positif. Saya peroleh ini. Hitung lebih lanjut. Seperti ini. Mutlak ini dibagi ini. Kita lihat kalau jatuh sudutnya di kuadran 4, sinnya negatif. Sudutnya juga negatif. Kalau dibuka mutlaknya jadi min. Ini juga min. Minnya hilang jadi ini. Kalau di kuadran 1 jatuhnya, sudutnya,
sin positif, X-nya juga udah positif. Jadi baik di kuadran 1 apapun di kuadran 4 sudutnya, kalau dibuka mutlaknya tetap jadi ini. Nilai cos tadi udah positif, nggak masalah. Oke, selanjutnya tinggal dihitung. Tadi, mana tadi? Tadi udah ya, di sini. Sebentar. Ini kok nggak bisa mundur ke halaman sebelumnya saya. Oh, ini sih bukti. Bentar. Tadi di slide-nya ini. Kita punya rumus ini, dipakai aja. Cos X, limitnya kalau X mendekati 0, 1. Seper cos X, tadi pakai rumus pembagian, jadi limit pembilang bagi limit penyebut. Limit ini 1, jadi ini 1. Nah, limit ini 1, kalau X-nya mendekati 0, limit ini juga 1. Pakai prinsip ini, apit. Mana ya? Kok nggak bisa mundur. Bentar. Ini prinsip apit. Kalau limit ini yang tadi cos X 1, limit ini juga 1, seperti cos X tadi, maka ini nggak usah dihitung-hitung lagi, disimpulkan limitnya 1 juga gitu ya. Itu prinsip apit. Jadi limit ini 1, fungsi pengapitnya, maka limit ini 1, terbukti. Gitu. Oke, buktinya kalian lupa, untuk kuliah ini nggak apa-apa, tapi untuk pengetahuan aja. Yang penting nanti menggunakannya. Ya. Oke, itu. Nah, yang catatan ini saya tulis aja, diomongin lebih nggak jelas. Gini. Ada beberapa catatan. Tadi kita udah membuktikan limit X mendekati 0, sin X dibagi X sama dengan 1. Kalau limit X mendekati 0 dari sin 2X per 2X, jadi 1 gitu ya. Limit X mendekati 1, sin X per X. Nah, kalau ini nggak boleh 1 ya. Oh, kalau di ujian gini dipotongnya 2 kali lipat aja sama saya. Dosen lain motong angkanya 1, saya motong angkanya 2. Ini nggak boleh 1. Jangan setiap kali melihat sin kuda dibagi kuda, langsung aja 1. Itu berlaku kalau ininya menuju 0. Jadi kalau ini nilainya berapa? Ya, sin 1 dibagi 1. Sin 1, dosa 1 kali gitu ya. Yang boleh, kita lihat yang ini. Yang ini, kalau mau menyimpulkan 1 tuh, ininya harus bentuknya sama. Setelah itu dievaluasi. Kalau X menuju 0, dia menuju 0 enggak? Oh, menuju 0 dan bentuknya sama. Baru 1, ini betul. Ini yang lain, limit X menuju 1, sin X min 1 dibagi X min 1. Boleh nggak sama dengan 1? Ya, ini jangan 1 lah, 2, kebanyakan 1. Nah, ini bentuknya sama. Bentuknya sama, menuju 0 nggak? Menuju 0, kalau X-nya menuju 2, si ininya. Jadi boleh 1. Ya. Jadi hati-hati. Jangan ketemu sin kuda dibagi kuda 1 gitu. Tergantung kudanya menuju 0 enggak. Jelas? Ya, ini beberapa ilustrasi. Sin X min 1 bagi X min 1, jangan langsung 1. Kita lihat, Mas, ininya, dihitung limit yang ininya. Menuju min 1 ini mah. Berarti masukin aja, bukan 1. Ini, sin seper X dibagi seper X. Kalau X bentuknya udah sama ininya. Tapi kalau X mendekati 0,
Ini mah nggak menuju 0. Kalau X mendekati 0, nggak jadi 0 limitnya. Berarti bukan 1. Begitu. Hati-hati ya. Terus suka sengaja soalnya dimunculkan, nanti dihitung-hitung muncul sin sesuatu per sesuatu, langsung aja 1, padahal bukan. Pak, mau nanya. Ya? Kalau X-nya menuju tak hingga, berarti sin per X-nya kan mendekati 0. Berarti bisa dong? Bisa, sin kalau per mendekati X tak hingga. Kalau ini. Tapi nanti limit tak hingga belakangan dibahasnya. Nanti muncul di limit tak hingga ya. Oke, sekarang mah titik limitnya masih bilangan berhingga dulu. Kemudian ini dari sini ke sini buktinya gampang. Pakai rumus itu kan. Limit X menuju C Fx per Gx sama dengan limit dari X mendekati C Fx dibagi limit X mendekati C Gx. Jadi kalau saya punya ini, ya ini saya pandang seluruhnya sebagai ini limit X mendekati 0 dari X per sin X. Belum tahu nilainya ini, tapi bisa saya tulis dari limit X mendekati 0 dari 1 per sin X per X, gitu kan? Nah, sama dengan limit dari 1 dibagi limit dari sin X per X. Limit sin X per X tadi udah dibuktikan 1. Limit konstanta tadi di depan udah dibuktikan 1. Jadi sama dengan 1. Gitu ya. Variasinya tangen juga 1. Udah, limit. Sekarang kita soal-soalnya. Kita bahas soal-soalnya ya. Nomor 1 dulu. Aduh, banyak mau dibahas semua gitu. Ya nggak apa-apa, agak cepat aja kalau yang gampang ya. Ini. Kalau mau menghitung limit, itu referensi kita sebenarnya coba ngitung nilai fungsinya dulu. Kalau nggak masalah ya hitung aja udah. Kalau ngitung nilai fungsinya artinya titiknya disubstitusikan ke sini. Coba saya substitusikan X-nya 3. 3 pangkat pembilang sih nggak masalah, penyebutnya 0 nggak? 3 kali 3, 27, min 15 tambah 7. Nggak masalah. Ya langsung aja hitung. Gitu ya. Oke, saya perlihatkan ini hitungannya. Nah, limit ini. Itu. Pada saat ini penyebutnya kalau dimasukkan nilainya 19 limitnya. Ya nggak ada masalah. Tenang aja udah pakai limit bagi aja. Limit ini kenapa boleh dimasukkan? Kan polinom. Tadi udah ada bahwa kalau polinom nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya ya udah. Saya hitung dapat. Selesai. Yang ini. Munculnya selalu di layar kedua, jadi saya harus itu tah. Saya geser dulu. Limit ini. Nah, ini masalah nih. Penyebutnya 0 kalau disubstitusikan kayak tadi. Kalau bagi 0 nggak boleh. Bukan jadi tak hingga ya, nggak boleh. Gimana dong? Tapi kalau disubstitusikan jadi 0 dan nggak boleh, apakah limitnya ada atau enggak? Harus kita hitung dengan cara lain. Gitu ya. Oke, saya faktorkan pembilangnya menjadi ini. Boleh nggak dicoret? Kalau dicoret itu kan seolah atas dibagi X min 3, bawah dibagi X min 3. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Kan nanti kalau X-nya 3 jadi 0, dia dibagi 0.
Kan ngebagi 0 nggak boleh. Kenapa boleh? Supaya bisa Nanti dikasih syarat, Pak. Ya? Boleh dikasih syarat nggak? Boleh, syaratnya apa? Jadi dikasih syarat X-nya bukan 3 gitu? Iya, Pak. Nah, sebenarnya nggak usah dikasih syarat. Kalau kita ngitung limit, artinya kan tadi menghitung kecenderungan nilai menuju 3. Memang kita nggak melihat titik 3-nya, nggak dipakai untuk hitung limit tuh. Titik 3-nya nggak dilihat, nggak diperhitungkan. Jadi boleh dicoret. Ya, boleh. Karena ngitung limit di 3 artinya melihat kecenderungan nilai fungsi di luar 3, tapi X-nya menuju 3. Di 3-nya nggak dipedulikan. Mau ada nilainya, mau enggak, saya nggak pedulikan. Sampai sini, ini polinom. Polinom udah ada rumusnya. Yang saya bilang tadi diterima dulu, karena kita belum membahas formalnya. Polinom memang nilai limit sama dengan nilai fungsinya di 3. Jadi nilai limitnya langsung masukkan. Gitu ya, jadi alasannya boleh dicoret itu. Karena masalah limit nggak mempermasalahkan nilai fungsi di titik tersebut. Yang ini sama aja lah, cepat aja saya cuma penguraiannya panjang. Di ujian jangan khawatir nggak akan dikasih polinom yang harus difaktorkannya susah gitu, enggak ya. Tapi ini intinya periksa dulu, penyebutnya 0, jadi kita faktorkan. Nah, memfaktorkannya nanti nggak akan keluar yang rumit-rumit. Tujuan kuliahnya di TPB bukan menghitung kerumitan, tapi lebih ke logikanya. Yang gininya mah biar aja sama komputer gitu ya. Oke, kembali kayak tadi, boleh dicoret X-1-nya yang bikin 0-nya kita hilangkan. Bahkan X plus 1-nya yang nggak 0 juga boleh dicoret ya. Faktornya sama, hitung, beres. Cepat aja ya, yang gampang mah saya cepat. Nah, yang ini sedikit-sedikit. Enak sekali ya. Udah dibikinin solusi kayak gini. Ya, kalian harus kerja nanti tutorialnya ya. Saya bayangkan bikin gini juga lama ini. Cuma saya udah bikin beberapa tahun lalu. Yang ini bayangin 2011 sudah saya bikin. Kuliahnya saya udah pakai ini. Meskipun kuliahnya nggak online, udah saya pakai itu. Rekaman kuliahnya silahkan dikasih tahu ke teman-teman yang lain ya. Biar banyak mahasiswa Indonesia yang menjadi lebih pintar. Sekalian kalau ada salah, pas saya ngajar ada yang ngoreksi. Di video sekian kok gaya gini. Oh, mungkin aja salah gitu ya. Kalau salah ngitung masih oke lah. Kalau salah konsep bahaya. Oke, ini. Nah, gimana nih? Masalah nggak coba masukkan? X-nya 0 menjadi 2. Menjadi 0, tangan 0, 0. Masalah penyebutnya 0. Akalnya gimana? Ya, kita gunakan yang tadi. Saya punya sin X per X, itu tadi limitnya 1, X per sin X 1, tangan X per X 1, gitu ya, kalau X-nya menuju 0. Jadi, saya usahakan dibagi X, atau dibagi 2X. Kenapa 2X? Karena ini bentuknya 2X, gitu ya. Nah, arahnya supaya terbentuk sin sesuatu per sesuatu, bentuknya sama. Dan harapannya ini nanti menuju 0, jadi nilainya 1. Oke. Saya bagi dengan 2X, pembilang penyebut. Kembali boleh, karena X-nya nggak dilihat di 0. Tapi cenderung menuju 0. Dibagi 1 per 1, X dibagi 2X jadi setengah. Sin 2X per 2X, gitu ya. Ini kebaca di kalian nggak, atau terlalu kecil? Masalah kebaca ya. Soalnya kalau digedein gini, tuh saya nggak bisa scroll, dia kalah ke atas tuh. Harus penuh di satu layar. Oke, sin 2X per 2X.
Nah, dari sini kita hitung limitnya. Ini konstanta, fungsi konstan tetap, ini tetap, bukan. Sin 2x per 2x bentuknya sama, x menuju 0 ya, menuju 0. Berarti ini 1. Tangan x dibagi x yang hijaunya aja ini 1. Ada setengahnya, ini ada 2. Ya udah beres. Beres gitu ya. Kalau ternyata di tengah jalan, kok masalah, macet lagi, cari cara lain gitu ya. Nah, mencari cara yang pas itu, saya nggak bisa mengajarkan, kecuali lewat beberapa contoh. Jadi nggak ada metode khusus, kalau limitnya gini, maka caranya diginikan gitu. Nanti terlalu banyak, limitnya gini, caranya ini, limit ini, caranya ini, limit ini, caranya. Kalau pertaksamaan, kayak pertaksamaan rasional, itu prosedur yang saya tulis panjang tapi pasti manjur ke semua soal. Ya, kalau ini nggak ada yang untuk setiap fungsi cara ngitungnya pasti manjur gitu, nggak ada. Gimana supaya mahir? Harus mau nggak mau latihan. Kalau nggak latihan mah nggak mungkin. Nah, ya, nggak mungkin mahir. Dulu saya tuh kalkulus 1 tuh dapat nilai C di ITB tuh. Aduh, saya sampai cukup frustrasi. Di SMA tuh saya masuk matematik karena di SMA dulu matematiknya termasuk yang atasnya lah ya. Nggak yang top, ada yang lebih top. Semester 1 dapat C. Gara-garanya apa? Saya ngerasa bisa ujian tapi waktunya kurang. Kenapa waktunya kurang? Karena latihannya kurang, jadi lama mikirnya. Bisa tapi lama. Nah, itu juga kegagalan. Nggak cukup jadi waktu ujiannya. Dulu kan prinsipnya saya, udah ngerti lah logikanya, beres. Tapi kan ujian dibatasi waktunya. Kalau nggak juga terampil, selain bisa harus terampil. Ya. Nah, semester 2 saya dulu mah nggak ada tutorial, kalian enak sekarang ada tutorial. Udah dipilihin soal-soalnya. Dulu mah dari textbooknya aja. Kerjain aja soal-soalnya. Nah, ujian jadi cepet pisan gitu. Oke, yang ini. Untuk yang ini saya akan menjelaskan dulu ini sesuatu yang rumus yang bisa cepat dipakai. Ini. Yang bisa cepat dipakai tuh. Kalau saya punya, jangan Y lah, langsung aja. Ganti warna merah terus. Ya udah. Biru lah sekali-sekali, mana biru? Biru, oke. Kalau saya punya bentuk ini, sin, kenalnya tulisan itu jelek aja, sin x ditambah pi per 2, itu kan ada rumusnya, sin x cos pi per 2 ditambah cos x sin pi per 2 gitu ya. Tapi kalau ininya kelipatan pi per 2, ada rumus yang langsung cepat daripada ngitung sin x cos ini ditambah cos ini kali sin ini lama. Saya kasih rumus supaya cepat. Kalau ini ditambah pi per 2, kalau dia kelipatan pi per 2 pasti berubah jadi ini. Tinggal tandanya bisa plus bisa min. Menentukan tandanya ini sebagai berikut. Gambar koordinat. Selalu X-nya digambar di kuadran 1, X-nya, sudutnya. Nah, kita lihat gini, si sin ini yang dilihat di sin ya, yang mau diubah. Sin ini, kalau ditambah pi per 2, tambah 90 derajat, nanti akan jatuh di kuadran 2 kan ya. Kalau ini pi per 6, ya jadi pi per 2 tambah pi per 6 gitu. Selalu ini dilihatnya di kuadran 1. Tambah pi per 2 jadi ke sini. Nah, di kuadran 2 nilai sin positif negatif? Positif. Berarti ini. Kalau nggak percaya hitung aja pakai rumus sin x cos pi per 2 ditambah cos x sin pi per 2 gitu ya. Sama gini yang lain. Sin x min 7 pi per 2.
Nah, ini kelipatan pi per 2. Kita lihat di sini. Saya pakai warna lain. Nah, mula-mula X-nya di kuadran 1. Nah, di gambar yang lain. X-nya di kuadran 1. Dikurangi 7 kali pi per 2. Kalau pi per 2 tuh berarti pindah kuadran. Karena minus ke bawah ini. 1 kali dikurangi pi per 2, 2 kali, kurangi pi per 2 lagi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jatuh di sini. Nilai sin di kuadran ini positif. Jadi plus cos X. Jadi supaya cepat nanti. Kalau kelipatan pi per 2. Berlaku juga cos. X ditambah misalkan 3 pi per 2. Yang pasti kalau kelipatan pi per 2 ini jadi sin. Jadi temennya. Tinggal tandanya. Yang dilihat ini ya. X-nya di kuadran warna lain coba. X-nya di kuadran 1 berangkat. Ditambah pi per 2 3 kali. 1 kali pi per 2, 1 kali ditambah 1 kali 3 kali. Nah, di sini nilai cos gimana? Positif. Nilai cos. Ini plus. Gitu ya. Juga berlaku untuk tangan dan tangan dan kotangan. X ditambah 5 pi per 2. Gitu. Kalau kelipatan pi per 2 pasti berubah jadi kotangan. Kotangan X. Tinggal tandanya. Kita lihat, X-nya selalu berangkat di kuadran 1 ditambah pi per 2 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, di sini tangan gimana? Negatif di kuadran 2. Nah, gitu. 1 ya, kalau dia kelipatan pi per 2. Sekarang kalau kelipatan pi, dia nggak berubah. Sin X ditambah pi, gitu ya. Atau 3 pi. Ini kalau kelipatannya pi, dia tetap sin. Tinggal tandanya aja. Kita lihat tandanya. X-nya selalu berangkat di kuadran 1. Kalau tambah 3 pi itu sebenarnya tambah pi per 2 6 kali ya. Pi per 2 6 kali. 1 kali pindah kuadran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Di sini nilai sin negatif. Gitu. Kotangannya sama aja. Kotangan misal X min kelipatan pi sekarang. 5 pi gitu. Nah, kalau kelipatannya pi ini tetap pasti. Tinggal periksa tandanya. X dikurangi 5 pi berarti X dikurangi pi per 2 10 kali. Tadinya di sini dikurangi pi per 2 10 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Di sini kotangan kuadran 3 positif kan? Nah, jadi paham nggak itu? Kita perlukan untuk soal berikutnya. Paham, Pak. Oke. Pak mau nanya. Ya, silakan. Kalau kotangan berarti X. Hah? Kalau misalnya buat 2X berlaku nggak? Asal tetap 2X. Ininya apa aja. Mau 7X juga boleh, tapi ininya 7X juga. Gitu ya. Jadi ininya apa aja? K itu ya, ini K. Gitu ya. K, ini K boleh. Nah, pertanyaan barusan memang berhubungan dengan soal yang akan dibahas. Kembali kita lihat ini. Saya tulis aja ini ya. Kalau dipakai ini kan kayak tadi cepat aja ciluk bak gitu. Idenya belum diceritakan udah keluar. Jadi nggak muncul idenya. Yang ini saya akan tulis. Hapus dulu ini semua. X min setengah pi. Limit X menuju berapa tadi? Setengah pi
X min setengah pi tangen 3X. Coba kita hitung langsung dulu, kalau nggak masalah mah udah aja. Ini nggak ada masalah, X-nya setengah pi, ya 0 nggak apa-apa kan, bukan penyebut. Tangen 3 kali X, 3 pi per 2. Nilainya berapa? Coba kita lihat grafik tangen. Tangen udah seperti itu kan. Ini pi per 2. Kemudian di sini ada pi, berulang lagi. Ini 3 pi per 2. Nah, masalah nggak ada nilainya di 3 pi per 2 ini. Ya, cenderung untuk tak hingga, tapi tak hingga bukan bilangan real, nggak boleh jadi 0 kali tak hingga sama dengan 0. Ya, nanti nilainya juga 0 gitu. Ya, 0 kali tak hingga bukan 0. Bisa 0, bisa bukan 0, harus dihitung dulu. Nggak ada rumus mengalihkan bukan bilangan real tak hingga dikali 0, nggak ada. Oke. Hapus dulu. Ini perlu tempat kayaknya. Nah, arahnya saya ingin supaya bentuknya muncul sin U per U atau tangen U per U itu ya. Dan tadi nanti limitnya 1 kalau U-nya menuju 0. Tetapi ini sudutnya beda ini. Yang satu X min setengah pi, satu ini. Nah, untuk itu maka saya akan geser. Saya akan geser supaya sudutnya menjadi ininya sama gitu ya, U. Gimana gesernya? Macam-macam. Saya bisa lakukan seperti ini. Karena ini X, ini 3X, saya pengennya bikin aja jadi 3X itu ya. Ini. Tapi kalau ini 3 ya harus dikali sepertiga supaya sama, betul? Ini menjadi 3 per 2 pi gitu kan. Yang ini belum diubah. Kenapa diginikan? Tujuannya apa? Supaya ininya sama tuh. Kan nanti harus sin U per U. Tapi belum sama seluruhnya karena ini ada dikuranginya. Idenya di situ ya. Nah, selanjutnya ini kan satu kesatuan kayak gini. Ini beda. Nah, saya akan geser. Sekarang tangen 3X itu sama dengan harus digeser min 3 per 2 pi. Saya pengen sudutnya menjadi 3X min 3 per 2 pi. Ini anggap aja K gitu kalau bingung ya. K. Ini K. Tangen K. Gitu. Sengaja menjadi tangen K min 3 per 2 pi. Karena kelipatan setengah pi ini kan. Kelipatan setengah pi ini berarti hubungannya pasti kotangen tuh. Yang tadi kalau ditambah dengan kelipatan setengah pi berubah. Tangen jadi kotangen atau sebaliknya. Tandanya. Yang dilihat tandanya si ini kan. Tandanya. Kita lihat. Ini K-nya di kuadran 1. Ini harus dilihatnya di kuadran 1 ya keseluruhan ini. 3 K-nya di kuadran 1 dikurangi 3 per 2 pi. 1 kali dikurangi setengah pi, 2 kali, 3 kali. Di sini. Kotangen nilainya negatif. Negatifnya mau yang di sini atau di sini sama aja ya hubungannya. Oke, jadi saya ganti ini. Saya hapus dulu kotak-kotaknya. Itu. Jadi ini menjadi limit X mendekati pi per 2 sepertiga 3X min 3 per 2 pi. Tangannya menjadi
Oh, minus kotangan. Minusnya saya taruh sini ya. Jangan nulis gini ya. Minus kotangan K min 3 per 2pi. Nanti ini dianggapnya dikurangi. Kalau mau digini, artinya kali. Gitu. Paham ya ngubah ininya? Makanya tadi diajarkan menggeser setengah sudut kalau pi per 2 atau pi. Belum terbentuk jadi ini ataupun ini. Tapi kotangan itu kan sepertangan. Jadi bisa turun ke bawah. Minusnya saya satukan dengan sepertiga. Ini 3x min 3 per 2pi. Ini kotangan jadi tangan kalau ke bawah. Kok ini K sih? 3x ya. Sama tadi waktu membayangkannya aja. Gitu. Ini bentuknya sama. Saya kurung aja supaya kelihatan sama. Bentuknya sama. Coba menuju 0 nggak kalau x-nya menuju pi per 2? Kenapa? Oh, ini saya salah ya. Ini benar? Oh, betul. Oh ya, betul-betul. Saya pikir saya salah ngitung. Kalau x-nya menuju pi per 2, ini berapa? Menjadi 3pi per 2 dikurangi 3pi per 2. 0 kan? Bentuknya sama, ininya 0. Jadi ini nilai limitnya 1. Geser sendiri. Jadi tinggal min sepertiga, ini limitnya 1. Beres. Min sepertiga. Gitu ya. Paham idenya? Paham, Pak. Nah, paham. Ini sendiri mirip yang inilah. Enggak deh. Sendiri aja ya. Ada sedikit perubahan. Nah, ini saya tinggalin. Nanti kalau nggak bisa, tanyakan pertemuan berikutnya supaya rada mikir gitu ya. Ini soal-soal variasinya rada beda-beda. Kalau di contoh slide, saya biasanya agak beda-beda. Supaya kalau ada variasinya, kalau sama mirip-mirip terus, ngapain gitu ya di kuliah. Nyontohin dua hal yang sama. Oke. Mau bertanya? Ya. Kalau cara L'Hopital dibolehkan nggak, Pak? Sekarang nggak boleh. Baru di semester 2 setelah teoremanya dimunculkan atau dibuktikan. Jadi pakai turunan nggak boleh. Kecuali buktikan dulu. Saya buktikan Pak di pinggir nih rumusnya boleh pakai L'Hopital. Nah boleh dipakai. Gitu ya. Nanti di ujian akan jelas di atasnya. Tidak boleh menggunakan teorema L'Hopital. Ya. Yang ini. Coba ini juga saya tulis. Saya tulis. Hapus dulu. X kali sin per X. Ganti warna dulu, bosan. Limit X menuju 0. X kali sin per X. Ini mah gampang ya. Ini aja. Sin per X. Yang ininya saya turunkan ke bawah kan jadi per X, betul? Sama dengan 1. Gitu? Benar nggak? Gaba-gaba ditanya bener nggak jadi ragu-ragu. Kalau benar ya benar aja. Salah, Pak. Salah. Kenapa salah? Ada per 0. Karena ininya nggak menuju 0 ya. Bentuknya sama, tapi nggak menuju ke 0. Nggak boleh. Berarti cara ini gagal. Saya hapus, gagal. Nah, jadi gimana? Ini udah nggak bisa diotak-atik nih sin per X. Sin per X tuh yang grafiknya kalau menuju 0, dia osilasi terus dan makin rapat gitu osilasinya. 0,1, 0,1 terus.
Limitnya nggak ada kalau ini sendiri. Tapi kalau dikali X gimana gitu ya. Nah. Dan nggak boleh dihitung ini ya. 0 kali sin 0 jadi 0. Itu nggak boleh. Nggak ada ngitung gitu. Nah, ini harus pakai prinsip apit. Ini. Pakai prinsip apit. Kita lihat. Kita apit ini. Sin, kalau mau pakai prinsip apit, itu, oh ya, prinsipnya dulu. Kita harus nyari, saya tulis dulu, fungsi yang lebih sederhana, tapi membatasi dia, ini apa gitu. Tapi lebih sederhana. Nanti kita hitung limit yang kanan dan yang kirinya, berharap nilainya sama. Limitnya. Kalau sama, yang tengah langsung disimpulkan sama dengan limit tersebut. Nah, nyarinya gimana? Kita bertahap ya. Direka-reka dari sini. Dicoba-coba. Saya punya sin per X gitu kan. Lebih kecil sama dengan berapa ya? Pasti ini kan. Benar nggak? Sin apapun nggak mungkin lebih dari 1 kan? Dan nggak mungkin kurang dari -1 sin apapun. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Gini. Sebentar ngomong ini rada susah. Oke, gini. Saya mau mengapit ini. Itu benar nggak? Ini lebih kecil dari berapa gitu? Cari. Nah, ini karena X-nya bisa negatif, bisa positif, kan ini X menuju 0. X menuju 0 bisa negatif, X-nya bisa positif ya. Kita lihat gini. Kalau X-nya mendekati 0 dari sebelah kanan. Ya. Dari sebelah kanan. Tadi ini paling besar 1. Jadi akan lebih kecil dari X, betul nggak? Kali 1. Udah positif semua ya. Ini X-nya kalau dari kanan positif. Ini juga positif. Sin per X bisa negatif ya? Nggak boleh. Ah, kalau gitu lebih kecil dari ini. Benar nggak? Lebih kecil dari mutlak X aja kali 1. Supaya positif. Dari kiri kita lihat. Saya pengen membatasi dia. Ini pasti lebih besar dari ini ya. Kali 1. Itu betul? Supaya aman dimutlakin tuh. Nah, setelah itu kita lihat sebagai berikut. Ini ada yang harus diloncati sama saya. Kita hitung limit ini. 0 dari mutlak X. Ini berapa? Kita lihat aja, mutlak kan udah tahu grafiknya. Seperti itu. Kalau X menuju 0, mutlak menuju berapa? 0 juga ya. Betul? Cenderung menuju 0 kan? Kalau X-nya mendekati 0, nilai mutlak si Y-nya menuju 0. Yang ini. Limit X menuju 0, min mutlak X. Ya, minnya bisa keluar. Ini menjadi min 0 sama dengan 0 juga. Nah, ini sama. Beruntung sekali limitnya sama. Dengan demikian, menurut prinsip apit, di ujian nggak boleh disingkat gini, tulis menurut prinsip apit, maka limit
X menuju 0 dari X sin super X itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, yang susah mencari pengapitnya gini, kadang-kadang susah gitu ya. Oke. Itu kegunaan prinsip apit. Coba saya pengen lihat kalau yang di sini saya pakai apa, udah lupa. Saya bikin solusinya, tapi juga lupa. Sama nggak gitu ya. Ini nggak boleh. Nah, grafiknya kalau digambar, tapi kita nggak mungkin menggambar. Ini kita nggak bisa nebak kayak gini grafiknya. Ini sih digambar pakai komputer. Nah, ini pengapitnya. Oh iya betul, saya juga pakai ini di sini. Kenapa dimutlakan? Supaya ini yakin positif. Kalau cuma X aja kan belum tentu gitu ya. Kan bisa dari X-nya, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Oke. Ya sama prinsipnya seperti itu. Cuma kalau baca ini kan nggak dijelaskan ininya akan nggak jelas kok sulap gitu ya. Sebenarnya ya memang mencari-cari aja pengapitnya. Mana tadi? Oh, udah. Ini ya. Jadi dari fungsi semula direka-reka sama kita, dicari-cari pengapitnya. Dan harus betul. Kenapa ini saya tulis 1? Karena ini tadi paling gede 1. Ini X pasti lebih besar dari min mutlak X. Pasti lebih kecil atau sama dengan X. Oke. Sampai situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas, saya masih belum paham. Belum paham? Kerjakan lagi yang ini ya. X kuadrat cos per X. Ini dulu, saya hapus dulu. Atau jangan dihapus dulu. Siapa tahu nanti mau dirujuk lagi, mau dilihat lagi. Tapi susah ini. Oh ya, di enter aja biar kabur ke bawah. Ini. Limit X mendekati 0, yang ini lebih gampang. Cos per X. Yang ini malah lebih gampang. Gini, saya kalau ngitung ini langsung 0 kuadrat kali cos per 0. Cos per 0 nggak bisa dihitung. Nggak tahu. Nggak bisa gitu ya. Pakai bentuk ini nggak ada. Dibikin bentuk ini nggak ada juga nilainya. Dan nggak boleh karena ininya super X nggak menuju 0. Jadi kita mau pakai prinsip apit. Prinsip apit itu kalau yang bentuk-bentuknya kayak gini kira-kira dikenalinya. Gini, saya mau ngapit ini. Jadi kita nyari-nyari, perlu ide, apa ininya nih, pengapitnya. Kalau saya tulis ini 7, ini 5, oh dari mana gitu kan, belum tentu betul. Saya tulis ini, misalkan min 100, ini 100 gitu. Mungkin betul pengapitnya itu, tapi nanti limit ininya beda. Yang satu 100, yang satu min 100. Nah, biasanya dari fungsinya kita lihat. Cos X ini paling gede 1, kan? Ini paling gede 1, paling kecil min 1. Karena fungsi cos, osilasi. X kuadratnya biarin. Jadi saya apit dengan X kuadrat kali 1. Kan ini tadi lebih kecil dari 1. Ininya mah sama, X kuadrat. Ini paling kecil min 1. Jadi pasti lebih besar dari min X kuadrat, kan? Kalau mau lebih persis, idenya X kuadrat kali min 1. X kuadratnya sama, cos per X-nya kan lebih besar dari min 1. Nah, nanti nulis sih kalau udah mahir, itu idenya. Nulis sih kalau udah mahir, ya nggak usah kali-kali 1, gini aja tulis. Min X kuadrat. Hasil ngereka-reka dari fungsi asal. Setelah itu kita hitung limitnya. Yang kiri. Sama ya, menuju 0. Min X kuadrat sama dengan kalau dihitung 0. Kan polinom, masukkan aja. Limit X menuju 0, X kuadrat, masukkan aja 0.
Nah, kalau sama, maka menurut prinsip Apit, limit X mendekati titik yang sama yaitu 0. Nggak usah dihitung-hitung lagi, memang ini nggak bisa dihitung. Tapi menggunakan ini. Itu prinsip Apit tuh. Jadi yang kadang susah tuh nyari ininya nih. Pengapitnya. Oke. Rada paham dikit? Moga-moga. Paham Pak, makasih Pak. Masih ada yang mau nanya? Boleh 5 menit lagi maksimum karena saya kuliah lagi kalau Kamis. Saya mau nanya, Ya? ada gak contoh soal yang kalau misalnya dihasilin bukan 0, tapi pakai cara prinsip Apit juga? Oh, harus mikir dulu saya. Kalau soalnya yang rada konyol sih gampang. Ini tambah 1 aja. Tambah 1. Ya, pengapitnya nanti di sini harus ditambah 1. Tapi kan itu mah sebenarnya hanya apa? Mainan aja. Ini yang betul-betul fungsinya dihitung, diapit gitu ya. Belum tahu saat ini. Harus nyari dulu. Tapi pasti ada lah. Fungsi tuh yang continue, nanti kalau udah membahas continue tuh fungsi yang bagus, nyambung gitu. Grafiknya nyambung. Sama yang discontinue, lebih banyak yang discontinue gitu. Meskipun nanti di pembahasan continue lagi. Gitu. Yang gini juga kemungkinan yang nggak 0 lebih banyak daripada yang limitnya 0. Cuma nyari satunya itu rada susah. Jadi jangan sekarang. Saya mikir 5 menit belum tentu ketemu. Silahkan, ada lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya? Kalau ternyata tiba-tiba di soalnya munculnya ternyata tangan 1/X gimana, Pak? Kan sedangkan kita nggak tahu tangan 1/X itu nilai maksimalnya berapa. Ya nggak tahu saya juga. Belum tentu bisa ngerjakannya. Limit tuh susah. Ya dicoba, dicari jalannya. Kalau memang muncul di soal ujian kayak gitu, pasti ada jalannya. Nggak mungkin dikasih yang direka-reka, memang nggak ada gitu, nggak mungkin gitu. Ya. Nah memang ujian tuh kadang-kadang kesukarannya bikin soalnya harus sejauh apa ya idenya gitu. Satu soal misalkan cuma 5 menit, nggak mungkin lah dikasih ide yang aneh-aneh. Yang esai itu satu soal diperhitungkan 20 menit, ya kita akan ngitung gitu kira-kira. Suka keceplosan, nanti ada soal hampir 1 TPB nggak ada yang bisa ngerjain gitu. Itu juga kadang-kadang keceplosan gitu mungkin. Susah bikin soal tuh. Oke gitu ya. Jadi jawabannya ya nggak selalu ada limitnya sendiri. Kalaupun ada, mungkin susah untuk mecahinnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya. Karena saya harus nyiapin yang B. Saya mau nanya, Pak. Oke, jadi kita ketemu lagi hari Selasa depan. Kemudian saya mau umumkan cari di YouTube tutorial matematika TPB ITB itu yang dosennya bukan dosen, dia nggak ngajar saat ini, namanya Aleams Bara. Dia bikin tutorial, boleh diikuti siapa aja. Kemarin ini yang ikut 300 mahasiswa lebih. Cuma saya nggak tahu diumumkannya di mana, tapi selalu ada di YouTube hasil rekamannya. Jadi tutorial yang dari saya kalau mau dilengkapi, mungkin dia membahas soal yang lain lagi, bisa dilihat. Oke, sekian dulu. Saya akan matiin dulu rekaman.